kita mendapatkan syafaat yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Aya Roswati yang hari ini memandu acara pramanasik umroh 19 Agustus 2023. Hari ini acaranya adalah, mungkin saya bacakan dulu yang pertama, nanti pembukaan, yang kedua sambutan dari Direktur Utama PT Al-Amin Lestari, dan yang ketiga yaitu materi inti dan pokok teknis ibadah. Baik, untuk berkah dan lancarnya manasik online pramanasik online hari ini, marilah kita buka acara ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, sambutan dari Direktur Utama PT Al-Amin Mulia Lestari, yaitu Bapak Haji Unang Abdul Patah. Kepada Pak Haji, disilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Ustadz Iman Fatur Rahman selaku pembimbing umroh yang insya Allah akan berangkat di tanggal 19 Agustus 2023, dan yang kami cintai seluruh jamaah umroh, calon jamaah umroh Daku Travel yang insya Allah akan berangkat di tanggal 19 Agustus ini, yang mana insya Allah akan berangkat berjumlah sebanyak 34 jamaah yang akan berangkat ke Tanah Suci dengan landing pertama di Jeddah langsung menuju Mekah ya, insya Allah rute perjalanannya, dan kembali dari Madinah. Jadi setelah dari Mekah ke Madinah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas perkenannya kita semua bisa berkumpul di ruang meeting Zoom ini. Insya Allah acara pertemuan siang hari ini adalah acara pramanasik, dan acara pramanasik ini biasanya memang tidak pernah dilaksanakan. Ini baru beberapa kali keberangkatan umroh dilaksanakan. Jadi hal ini tujuannya adalah untuk supaya para jamaah umroh, khususnya bagi yang belum pernah berangkat menuju Tanah Suci atau belum pernah melaksanakan ibadah umroh, bisa lebih cepat memahami materi ibadah umrohnya. Kalau bagi yang sudah pernah berangkat, mungkin ya hanya tinggal kalau ada yang masih ragu-ragu yang waktu itu pernah berangkat, bisa bertanya lagi pada saat acara pertemuan saat ini. Dan ini adalah agar supaya acara pertemuan manasik nanti di Hotel City pada tanggal 18 atau di Hotel Swiss Bell di tanggal 18 itu supaya lebih efektif. Tidak terlalu banyak materi disampaikan, tapi lebih banyak kepada masalah teknisnya, dan Bapak Ibu bisa lebih banyak bertanya kepada Ustadz Iman selaku pembimbing yang insya Allah nanti secara untuk mutawifnya akan didampingi oleh Ustadz Ashur. Di sini sudah hadir, saya lihat ada Pak Eko ya. Pak Eko, apa kabar Pak Eko? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya, aduh sehat. Mohon maaf kemarin nggak sempat ketemu ya waktu hadir di kantor. Siap. Baik, terima kasih Pak Eko sudah kembali berangkat dengan Daku Travel. Ya insya Allah diberikan kemudahan kelancaran selama perjalanannya. Amin. Untuk Bapak Ibu semua,
Saya mengharapkan Bapak Ibu bisa memanfaatkan acara pertemuan siang hari ini betul-betul disimak. Karena kalau tidak diadakan acara pramanasik biasanya buku doa itu disimpan di dalam koper, yang diangkat, yang dibuka cuma seragamnya aja, batiknya aja langsung dijahit, tapi buku doanya nggak pernah dibuka, nggak pernah dibaca. Sekarang tolong dibawa dulu buku doanya, biar nanti bisa sambil dilihat-lihat. Buku doanya udah dikeluarkan semuanya ini. Bapak Ibu, buku doanya mana buku doanya? Coba diperlihatkan. Fotonya dibuka dulu. Nah, yang menggunakan Infinix X6823 nih Pak, siapa nih namanya nih? Sudah mengeluarkan bukunya itu. Ustadz Aam sudah dikeluarkan bukunya atau sudah hafal? Kelihatannya ada Ibu Haja Damayanti nih. Bu Haji, apa kabar Bu Haji? Ya, Bu Humairo tadi sudah dibuka nih bukunya. Coba yang lain yang belum, coba lihat. Takutnya nanti Ustadz Iman ngebahas lewat bukunya nggak dipegang. Ya, jadi tolong diambil bukunya karena Ustadz Iman nanti akan membahas materinya dari bukunya ya, dari buku-buku doanya insya Allah. Nah sehingga kalau kita sudah mendalami atau membaca dari buku-buku doa yang ada pada saat Ibu sekarang ini dibuka, insya Allah nanti pada saat manasik kalau ada yang penasaran masih tinggal ditanyakan saja. Ya, jadi ini adalah salah satu bentuk perhatian kami kepada para jamaah agar supaya ketika melaksanakan ibadah umroh nanti betul-betul tidak ada rasa keraguan, gitu ya, tidak ada rasa keraguan dan betul-betul memahami dan bisa lebih khusyuk gitu melaksanakan ibadahnya karena sudah tidak ada keraguan lagi di dalam pemahaman materi ibadah umrohnya. Mungkin saya tidak terlalu panjang kata untuk acara siang hari ini. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu semua yang sudah memilih Daku Travel untuk sebagai pendamping perjalanan ibadah umroh Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah lancarkan, Allah limpahkan rezekinya untuk Bapak Ibu semua. Allah ganti semua biaya-biaya yang sudah dikeluarkan. Insya Allah dengan rezeki yang lebih barokah lagi. Dan untuk semua usaha Bapak Ibu semua, Allah lancarkan, Allah mudahkan semuanya, sehingga semuanya menjadikan rezeki yang penuh berkah. Mungkin demikian dari kami, insya Allah nanti kita ketemu di tanggal 18 Desember di Swiss, 18 Agustus di Swiss Bell. Insya Allah kita bertemu dalam acara manasik sebelum keberangkatan. Silakan Ustadz Iman untuk memberikan materi kepada Bapak Ibu semua, dan Bapak Ibu semua jangan ragu-ragu untuk bertanya kepada Ustadz Iman ya. Nanti Bapak Ibu kan sudah dibikin grup semua ya, sudah dimasuk dalam WA group. WA group itu adalah untuk ngobrol tentang perjalanan ibadah umroh, dan Ustadz Iman nanti juga akan memberikan materi-materi secara bertahap. Ada pertanyaan-pertanyaan nanti yang bisa disampaikan, akan disampaikan Ustadz Iman untuk supaya mengetahui sampai di mana kepemahaman Bapak Ibu semua di dalam memahami perjalanan ibadah umroh itu. Insya Allah semuanya bisa aktif ya, akan aktif semua di WA Group. Jangan sepi kayak kuburan WA Grupnya. Insya Allah bisa dimanfaatkan sebagai alat komunikasi kita semuanya. Bismillah, silakan Ustadz Iman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Aslasih, Bu Rambutan, terima kasih atas sambutannya Pak Haji, atas pemaparannya. Jadi Bapak Ibu mangga yang masih mau ke kamar mandi, dipersiapkan dulu karena materi pramanasik ini sangat penting untuk Bapak Ibu. Tujuannya adalah pada saat nanti H-1, Bapak Ibu sudah ya hafal lah ya doa-doanya, rukun umrohnya, larangan-larangan umrohnya. Jadi tujuan kami mengadakan pramanasik itu
agar para jamaah lebih khusyuk lagi beribadah pada saat nanti hari hanya. Baik, langsung saja kita akan mendengarkan pemaparan penjelasan teknik ibadah umroh dari Ustadz Iman Fatur Rahman, dan diharapkan memang jamaah secara aktif bertanya kepada Ustadz, ya, Bapak Ibu. Pada Ustadz Iman, tafadhol. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma fasli wa sallim wa barik sayyidina Muhammad. Allahu rabbuna la nusyriku bihi syai'a. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu calon tamu Allah dan tamu Rasulullah Sallallahu Alaihi Punten saya Wasallam. ambil jarak kegiatan lainnya, jadi nggak buka video. Ya, Alhamdulillah pada kesempatan yang penuh berkah ini, pada siang yang penuh berkah ini, Alhamdulillah kita bisa bersilaturahim melalui Zoom ini dalam rangka pramanasik menjelang nanti keberangkatan umroh kita, insya Allah di tanggal 18 kumpul di Hotel Swiss Bell, kemudian tanggal 19 kita berangkat ke Tanah Suci. Sebelum kita mulai, ayah bunda yang dirahmati Allah, mari kita berdoa, terutama buat guru-guru kita, terkhusus buat guru kita, Ki Haji Yusuf Mansur. Mudah-mudahan Allah sehatkan, panjang umur, dimudahkan semua urusan hajatnya. Dan buat kita semua, Bapak Ibu, ayah bunda, semoga Allah sehatkan, Allah mudahkan semua urusan hajatnya, hingga nanti Allah memudahkan di dalam melaksanakan kegiatan ibadah umroh dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayah bunda atau bapak ibu semua yang dirahmati Allah, mari kita sama-sama bertalbiyah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik. Kalau diikuti ya, Bapak Ibu semua. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. La syarika lak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita mulai atau tentang materi manasik ini dengan sama-sama membaca bismillah. Izin untuk Teh Ai bisa share screen ya. Ya, sebentar Ustaz. Ya, sudah kelihatan ya? Ya, kelihatan. Ya. Sudah, Tat? Ya, kelihatan.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selamat datang para duyufur rahman atau tamu-tamu Allah, calon tamu-tamu Allah yang insya Afwan, Allah nanti. kamarnya difullkan. Nah, sudah ya, kelihatan ya? Sudah. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, para duyufur rahman atau calon-calon tetamu Allah. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dipilih oleh Allah untuk menjadi tamunya Allah, insya Allah nanti di tanggal 19 Agustus. Maka sesuatu yang sangat beruntung sekali buat kita semua, karena kita dipilih oleh Allah untuk menjadi tamunya Allah. Allah akan berikan kebahagiaan kepada kita di dunia dan akhirat, insya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum masuk ke materi, kami ingin menyampaikan sedikit informasi terkait manasik umroh ini. Manasik umroh ini adalah kegiatan yang wajib kita ikuti oleh seluruh calon jamaah umroh tanpa terkecuali, ya. Maka bagi Bapak Ibu, bila ada yang masih belum masuk di grup ini atau di Zoom ini, silakan bisa mengingatkan saudara-saudaranya ataupun suami atau istrinya untuk bisa mengikuti Zoom manasik ini, dengan harapan nanti memastikan agar lebih mengerti, lebih memahami tentang manasik umroh ini. Kemudian mudah-mudahan dengan para manasik ini juga kita bisa memastikan atau mengerti bagaimana perjalanan atau rencana perjalanan umroh kita dari mulai tanggal 18 sampai kembali ke tanah air, insya Allah di tanggal 27 Agustus. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa saja sih yang harus dipersiapkan ketika kita ingin melaksanakan ibadah umroh? Yang pertama adalah bimbingan manasik. Ya, alhamdulillah nih mulai hari ini kita sudah mulai bimbingan manasik. Nah, kemudian tentang pembagian perlengkapan. Alhamdulillah ya, ayah bunda atau bapak ibu semua sudah menerima perlengkapan untuk kegiatan ibadah umroh ini. Seperti koper ya, mohon diperiksa kembali perlengkapannya. Koper, kemudian kain ihram, seragam batik, kemudian buku-buku doa, tas gendong, mohon dipersiapkan perlengkapannya. Selain itu juga, ketika nanti kita ingin berangkat, perlengkapan apa saja yang harus kita bawa ke tanah suci? Ya, mungkin yang harus kita bawa adalah ya terutama ya seperti biasa lah, pakaian harus disiapkan, ya kemudian perlengkapan-perlengkapan inti yang tadi disebutkan di awal. Kemudian bagi ayah bunda atau bapak ibu semua yang memiliki, mohon maaf, ada sakit misalnya, obat-obatan ya, obat-obatan pribadi mohon untuk dipersiapkan. Kemudian yang paling penting lagi adalah persiapan ruhani. Bukan hanya jasad yang kita siapkan, bukan hanya fisik yang kita siapkan, tetapi ruhani juga harus kita siapkan. Mempelajari buku panduan dan doa-doa. Bapak Ibu, alhamdulillah insya Allah semuanya sudah menerima menerima buku-buku panduan ya, buku panduan dan doa-doa. Silahkan, ini masih ada waktu sekitar mungkin 10 hari ya, setiap hari untuk membuka buku panduan doa-doa dan sebagainya untuk belajar, sehingga nanti ketika kita di sana sudah tidak kaget, tidak canggung dan sebagainya, dan kita sudah terbiasa untuk melakukan doa-doa itu atau membaca doa-doa itu. Dan yang paling penting lagi, kita juga untuk minta maaf kepada keluarga, tetangga, dan teman. Itu ya. Kemudian berwasiat. Nah, harus berwasiat ya kepada saudara, kepada suami, kepada istri, kepada anak. Silakan berwasiat. Kemudian menulis titipan-titipan doa. Mungkin ayah bunda atau bapak ibu, ada juga yang teman-temannya, saudaranya, anaknya menitipkan doa, silakan ya. Ini kami sekilas saja ya, karena nanti kita mungkin lebih banyak di materi saja. Kemudian persiapan fisik dengan membiasakan banyak jalan. Nah, biasakan mulai saat ini kita harus banyak jalan, banyak olahraga.
Terutama biasakan setiap hari mulai saat ini harus sholat berjamaah ke masjid sebelum kita nanti sholat berjamaah di Masjidil Haram. Ya, biasakan untuk selalu berjalan kaki. Kemudian persiapan materi dengan membawa bekal secukupnya. Apa itu bekal secukupnya? Ya, mungkin menukarkan rupiah ke US dollar atau Saudi Riyal. Insya Allah penukaran uang ini biasanya suka disiapkan di nanti ketika saat manasik, ya, baik ke dolar maupun ke rial, insya Allah. Kemudian mengisi kartu ATM dengan dana secukupnya. Bagi Bapak Ibu yang ingin bawa ATM, silakan dipersiapkan dananya di ATM. Tapi ATM-nya harus yang bervisa ya, ada tulisan visanya. Karena kalau tidak ada tulisan visanya, ATM-nya, maka di sana insya Allah tidak bisa digunakan. Nanti sebanyak apapun uang kita di ATM, kalau ATM-nya tidak bervisa atau tidak ada tulisan visanya, kemungkinan tidak bisa digunakan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, langsung saja kita mulai tentang materi atau manasik umroh kita pada siang hari ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakanlah haji wal umroh lillah. Ini yang paling utama, yang paling penting. Ketika kita ingin berangkat haji atau umroh, pada saat ini adalah umroh, maka yang paling penting adalah perbaiki niat. Jangan salah niat. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Lillah, hanya untuk Allah saja. Maka mulai saat ini kalau masih ada niat yang tidak baik, niat yang salah, niat ke sana hanya ingin update status, niat ke sana hanya ingin dibiar dilihatin orang, lihat ada niat-niat lain kecuali kepada Allah, maka hilangkan. Hilangkan itu semua bahwa mulai saat ini kita niatkan, kita akan menunaikan ibadah umroh lillahi ta'ala. Umroh hanya untuk Allah semata. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada di sini tentang macam-macam ibadah. Ada berapa sih macam-macam ibadah? Nah, yang kita ketahui bahwa macam-macam ibadah itu ada 3. Yang pertama ibadah jismiyah, ibadah badan, jismun ya badan. Kemudian ada ibadah maliyah atau ibadah dengan harta. Yang ketiga ada ibadah qalbiyah, ibadah yang dilakukan dengan hati. Apa sih ibadah jismiyah itu? Ya, atau ibadah badan itu apa sih? Nah, ibadah yang dilakukan seseorang dengan dirinya ya sendiri seperti sholat. Jadi ibadah jismiyah adalah ibadah yang dilakukan seseorang seperti sholat, puasa, menahan lapar, kemudian membaca Al-Quran. Ini semua ibadah dilakukan dengan badan kita, dengan jisim kita. Kemudian ada ibadah maliyah. Ibadah yang dilakukan seseorang dengan hartanya seperti zakat, kemudian sedekah, dan memperbanyak kifarah. Ya. Ini adalah ibadah maliyah, ibadah yang kita lakukan atau ibadah yang dilakukan oleh seseorang dengan hartanya seperti sedekah, zakat, kifarah, atau hadiah, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah ibadah qalbiyah atau ibadah yang dilakukan dengan hati. Dengan hatinya seperti apa? Seperti niat, kemudian berzikir, kemudian merenungi kekuasaan Allah, ya tasbih, sholawat, ini adalah ibadah qalbiyah. Kemudian Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, kira-kira umroh yang akan kita lakukan itu termasuk ibadah mana? Bapak Ibu, termasuk ibadah mana tuh kira-kira? Semuanya. Semuanya. Alhamdulillah. Ya. Jadi ibadah umroh ini adalah ibadah yang dilakukan oleh seseorang dengan ketiga itu tadi. Jismiyah, maliyah, dan qalbiyah. Fisik, ya nanti kita kan luar biasa tuh ada tawaf, ada sa'i, dan kemudian dengan harta,
tidak kita pungkiri ya bahwa ibadah umroh ini cukup luar biasa ya, dana yang kita keluarkan untuk melaksanakan ibadah umroh ini. Kemudian dengan hati, ya, dengan zikir, sholawat, ibadah hati di sana baca Al-Quran. Jadi umroh adalah masuk ke tiga-tiganya. Kemudian bagaimana dengan pahalanya? Nah, pahalanya seperti apa sih? Nah, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani, mungkin Bapak Ibu bisa membaca ya. Hadzal baitu di'amatul Islam. Man kharaja ya ummu hadzal bait min hajin aw mu'tamirin aw zairin kana madmunan 'ala Allah. In qabadahu ayudkhilahul jannah wa in raddahu bi ghanimatin aw ajrin. Ka'bah ini adalah tiang agama Islam. Siapa saja yang mengunjunginya baik untuk berhaji atau umroh dan lainnya, maka dia berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia meninggal dunia, maka akan langsung dimasukkan surga, dan apabila dia dikembalikan ke rumahnya, maka dia kembali dengan keuntungan dunia dan pahala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tadi di awal saya sampaikan bahwa kita alhamdulillah bisa berangkat umroh karena ini adalah dipilih oleh Allah, diundang oleh Allah, dipanggil oleh Allah untuk bisa ke tanah suci. Untuk itu Allah akan berikan kebahagiaan kepada kita di dunia dan akhirat. Di hadis lain bahwa Rasulullah SAW bersabda, Al-Hujjaj wal-Ummar wafdullah. Sesungguhnya orang-orang yang pergi haji atau para haji atau orang yang pergi umroh itu adalah tetamu Allah. Ainama da'au ajabahumullah. Dimanapun mereka berdoa, Allah pasti ijabah. Nah, ini luar biasa nih. Ya. Pahalanya atau keberkahannya, keuntungannya yang Allah berikan kepada kita, kata Allah, kata Rasulullah, dimanapun mereka berdoa, Allah pasti ijabah. Maka ketika nanti kita melaksanakan ibadah umroh, jagalah ucapan kita, jagalah mulut kita, gunakan mulut kita dengan hal-hal yang baik, dengan zikir, berdoa terus. Dan hadis selanjutnya, wa in istaghfaru ghafarahumullah. Kata Rasulullah, jika minta ampun, maka akan aku ampuni. Nah, itu ini ya selanjutnya. Jadi keutamaannya atau pahalanya luar biasa. Kemudian kata Allah dalam hadis itu, Allah akan mengganti semua biayanya. Jadi biaya umroh yang kita tunaikan, yang sudah kita keluarkan, yang sudah kita bayarkan melalui Daku Travel ini, kata hadis ini, di hadis ini dikatakan bahwa Allah tidak akan mengingkari janjinya, Allah akan ganti semua biayanya, insya Allah. Ya. Dunia dapat, akhirat pun insya Allah dapat. Maka sekali lagi, beruntunglah Bapak Ibu semua bisa dipilih oleh Allah untuk memenuhi panggilannya ke tanah suci. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selanjutnya, apa sih itu umroh? Umroh adalah berkunjung ke Baitullah atau Ka'bah untuk melaksanakan ibadah khusus. Apa ibadah khusus itu? Yang pertama adalah tawaf, sa'i, tahallul atau gunting rambut. Ini adalah pengertian dari umroh ya. Umroh adalah berkunjung ke Baitullah atau Ka'bah untuk melaksanakan ibadah khusus, yaitu tawaf, sa'i, tahallul. Semata-mata karena mengharap ridha Allah. Nah, kami ingatkan lagi, semata-mata karena menghadapkan ridha Allah. Nah, kita perbaiki lagi niatnya ya, semata-mata karena hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam umroh ya, ada beberapa hukum-hukum yang harus kita ketahui nih dalam melaksanakan ibadah umroh. Nah, yang pertama adalah rukun umroh. Yang kedua ada wajib umroh. Kemudian yang ketiga ada sunnah umroh. Ada tiga ini ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, rukun umroh, wajib umroh, dan sunnah umroh.
Yang pertama adalah rukun-rukun umroh. Apa saja sih rukun-rukun umroh itu? Atau apa itu rukun umroh? Ya, perkara yang harus dikerjakan dalam umroh. Nih, perhatikan nih Bapak Ibu semua. Rukun umroh adalah perkara yang harus dikerjakan di dalam umroh. Apabila ditinggalkan, umrohnya tidak sah. Nah, ini penting nih, rukun-rukun umroh. Perkara yang harus dikerjakan di dalam umroh, apabila ditinggalkan, umrohnya tidak sah. Yang pertama adalah niat. Pertama adalah niat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nanti insya Allah di tanggal 19 ya, atau lebih detailnya lagi nanti kita praktek langsung di tanggal 12 ketika manasik di hotel. Ini sebagai gambaran saja bahwa nanti insya Allah kita berangkat dari hotel menuju Tanah Suci itu langsung ke Mekah dulu. Dari Jakarta, ya Soekarno-Hatta langsung ke Mekah. Maka kita akan melakukan niat ihram, niat umroh itu di pesawat, di atas pesawat. Insya Allah nanti kita akan menggunakan pesawat Garuda. Maka pesawat niat umroh ini akan kita lakukan di atas pesawat atau di Yalamlam, di atas pesawat ya, tepatnya di Yalamlam nanti. Yang pertama adalah niat umroh. Yang kedua, tawaf. Ya. Nanti setibanya nanti kita di Jeddah, di bandara ya, kita kan sudah dalam keadaan ihram tuh, dalam keadaan ihram, maka hal-hal yang diperbolehkan ketika sudah niat ihram maka menjadi haram. Tawaf ya, kemudian ada sa'i. Nah, setelah tawaf kemudian kita nanti akan melaksanakan sa'i. Kemudian yang terakhir adalah tahallul ya, tahlul atau gunting rambut. Dan yang terakhir yang kelima adalah tertib. Ya, ini adalah rukun umroh. Bapak Ibu, ini harus perhatikan bahwa kita harus melakukan ini semua. Kalau salah satunya tidak dilakukan, maka umrohnya tidak sah. Yang kelima ini tertib, harus berurutan, tidak boleh mencela-mencele. Misal niat dulu, habis niat, nanti aja, mau sa'i dulu yang gampang, misal yang enak. Tidak bisa, harus berurutan. Niat, kemudian tawaf, kemudian sa'i, kemudian tahallul atau gunting rambut, dan yang terakhir adalah tertib. Ini rukun-rukun umroh. Selanjutnya adalah wajib-wajib umroh. Apa itu wajib-wajib umroh? Wajib umroh adalah perkara yang harus dikerjakan dalam umroh, tapi apabila ditinggalkan dapat diganti dengan dam dan umrohnya sah. Nah, ini. Ya. Perkara yang harus dikerjakan dalam umroh, apabila ditinggalkan, umrohnya sah, tapi harus bayar dam, denda. Apa aja wajib umroh? Yang pertama adalah niat umroh dari mikot. Nanti niat umrohnya, umroh yang pertama ini, yang umroh wajib ini mikotnya di atas pesawat. Di Yalamlam, di atas pesawat, maka nanti insya Allah kami bimbing untuk niat umrohnya. Ini jangan sampai nanti terlewat. Maka karena kita mikotnya nanti di atas pesawat, di Yalamlam, maka nanti ketika berangkatan, kita sudah menggunakan, terutama yang laki-laki, harus sudah menggunakan pakaian ihram nanti yang bawahnya. Untuk atasnya, nanti bisa di pesawat. Niatnya nanti ya, nanti boleh nanti setelah ini kita karena materi banyak, niat nanti bisa di grup WA atau nanti kita praktek ketika di manasik di hotel. Niat dari mikot. Ini harus niat, ya harus niat ihram. Kalau ini tidak dilaksanakan, umrohnya sah nggak apa-apa, tapi nanti harus bayar dam. Kemudian yang kedua adalah meninggalkan larangan-larangan ihram. Di dalam umroh nanti ada larangan-larangan di dalam ihram. Artinya kalau kita sudah niat ihram, maka hal-hal yang diperbolehkan menjadi haram. Hal-hal yang diperbolehkan menjadi tidak boleh dilakukan. Seperti apa contohnya? Nanti kita bahas setelahnya ya, setelah ini. Seperti misalnya kalau laki-laki menggunakan pakaian berjahit, misalnya pakai peci, sudah niat ihram di mikot, kemudian setelah itu kita memakai pakaian berjahit, nah itu tidak boleh. Atau memakai parfum, itu tidak boleh. Maka itu harus kena dam nantinya.
Kemudian yang ketiga adalah tawaf wada. Tawaf wada ini adalah tawaf perpisahan. Sebelum kita meninggalkan Baitullah, sebelum kita meninggalkan tanah haram Mekah, maka kita diwajibkan untuk melaksanakan tawaf wada. Tawaf wada ini tentu pelaksanaannya berbeda dengan tawaf umroh ya. Kalau tawaf wada ini hanya tawaf wada saja, tidak dibarengi dengan sa'i dan tidak dibarengi dengan tahallul. Hanya tawaf saja, kemudian pakaiannya pun tidak menggunakan pakaian ihram, tapi menggunakan pakaian biasa. Ini wajib umroh. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada sunnah-sunnah ihram. Sunnah-sunnah ihram. Perkara yang jika dikerjakan menambah pahala, dan bila ditinggalkan tidak mengganggu keabsahan umroh. Nah, tapi sebaiknya sunnah-sunnah ini ya agar kita mendapat pahala, maka sebaiknya kita lakukan. Karena kalau tidak dilakukan, ya rugi ya, merugi. Apa itu sunnah umroh? Menggunting kuku. Jadi sebelum kita ihram, sebelum kita niat ihram, karena kita nanti ihramnya adalah di pesawat, yang umroh wajib ini, maka gunting kukunya kapan? Boleh nanti ketika di hotel, ketika manasik. Ya. Kemudian merapikan rambut. Rapikan rambutnya Bapak Ibu yang terutama bapak-bapak ya, yang rambutnya mungkin masih panjang, sebagainya silakan dirapikan, atau bulu-bulu yang lain silakan, nggak apa-apa ya, dirapikan. Itu adalah sunnah. Kemudian mandi ihram. Nah, mandi ihram karena lagi-lagi kami katakan bahwa nanti kita ihramnya adalah di mana? Di pesawat ya, di atas, kemungkinan untuk mandi ihram agak susah. Maka nanti bersih-bersihnya di hotel saja ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, disunatkan pula menggunakan parfum, pakai parfum ya, pakai parfum. Pakai parfum itu sebelum ihram ya, sebelum ihram. Sebelum niat ihram di mikot, itu boleh. Jadi mandi dulu kan, mandi itu bersih-bersih. Setelah mandi kemudian memakai wewangian. Pakai wewangian boleh. Terutama yang mohon maaf gitu bagi Bapak Ibu yang kalau ada yang mengeluarkan bau yang tidak baik, mohon maaf misalnya ketika ketiak ya. Silakan ketiaknya misalnya atau dikasih apalah deodoran dan sebagainya, itu boleh. Itu sebelum niat ihram. Pakai wangian di badan ya, boleh silakan. Itu sunnah. Kemudian sholat sunnah ihram. Nah, ini sholat sunnah ihram karena kita berada di pesawat ya, kemungkinan tidak bisa kita lakukan. Nanti insya Allah ketika umroh kedua setelah dari Taif atau di umroh ketiga dari Ji'rana, insya Allah nanti kita akan bisa melaksanakan sholat sunnah ihram ini. Kemudian talbiyah, doa, dan zikir. Ini harus kita perbanyak ya, talbiyah, doa, dan zikir. Ketika nanti kita di dalam perjalanan dari mana? Dari bandara ketika tiba di Jeddah ya, sampai ke Mekah, perbanyak talbiyah, doa, dan zikir. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari keberangkatan, insya Allah sesuai dengan rencana kita atau di itinerari perjalanan umroh kita, bahwa kita nanti akan berangkat ke Tanah Suci dari Soekarno-Hatta itu hari Sabtu. Hari Sabtu sekitar pukul 11 ya, 11 siang. Hari Sabtu sekitar 11 siang kita akan take off dari Soekarno-Hatta menuju Jeddah dengan pesawat Garuda Indonesia. Please forgive me ya. Sebelum keberangkatan sekali lagi minta maaf ke saudara, ke semuanya ya, kepada anak, kepada siapapun, tetangga, kerabat dekat, silakan minta maaf dan doa dari keluarga dan kerabat. Kemudian sholat sunnah safar. Sebelum kita berangkat, nanti ketika kita, bagi Bapak Ibu yang berada di tempat yang jauh, boleh juga dari rumah sholat safarnya. Ya, karena kan kita dari rumah masing-masing sudah akan melakukan safar, maka sholat sunnah safarlah sebelum nanti Bapak Ibu menuju hotel manasik.
Atau bisa jadi nanti saja 2 kali, berarti nggak apa-apa, 2 kali di sholat sunnah safarnya ketika nanti di hotel manasik, di hotel Swiss Bell ketika manasik, sebelum kita naik ke bus menuju bandara, kita nanti sholat dulu berjamaah, ya sholat bareng-bareng di musola hotel untuk melakukan sholat sunnah safar. Doa bersama nanti di hotel ya sebelum berangkat. Ini pesawat. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau dilihat dari perjalanan atau rencana perjalanan umroh kita berangkat hari Sabtu, take off dari Bandara Soekarno-Hatta itu jam 11:10. Maka kemungkinan ya kita akan mendapati waktu sholat duhur dan asar itu di pesawat. Maka mulai dari sekarang saya sepakati ya Bapak Ibu semua, untuk bagaimana sih sholat di kendaraan. Ini kan banyak ikhtilaf ya, banyak ikhtilaf tentang bagaimana sholat di pesawat. Tapi kami bismillah kita sepakati ya bahwa Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nanti ketika berada di pesawat kita melaksanakan sholat duhur dan asar itu hanya untuk menghormati waktu saja. Jadi ketika duhur datang, kita sholat duhur. Asar datang, sholat asar. Wudunya gimana Pak Ustadz? Wudu atau tayamum? Tidak usah. Tidak usah wudu, tidak usah tayamum. Langsung sholat saja. Oh sudah datang nih waktu sholat duhur, silakan sholat. Tidak usah bersuci, tidak usah bertayamum. Silakan langsung sholat. Kemudian ketika asar, sholat saja langsung, sholat lagi, tidak apa-apa. Karena kondisi pesawat, memang kan ini darurat ya, dan menurut yang kita pelajari bahwa sudah langsung saja kita sepakati, kita sholat hurmatul waktu. Kemudian sholat asar sama duhur sama asarnya bagaimana? Nanti ketika kita tiba di Jeddah, atau nanti langsung saja sholatnya di Makkah, ya di Masjidil Haram, kita langsung qadha sholatnya, kita sempurnakan sholat yang tadi kita lakukan di pesawat yang untuk menghormati waktu itu, kita qadha nanti di Masjidil Haram. Sholat duhur 4 rakaat, ketika tiba nanti sholat duhur 4 rakaat, kemudian sholat asar 4 rakaat. Nggak apa-apa, kita sholat di sana saja. Ini pahalanya kan luar biasa. Kita sekali sholat di Masjidil Haram itu berapa? Bapak Ibu, pahalanya 100.000 tuh. 100.000. Jadi kalau kita sholat duhur di sana 100.000 dapatnya. Sholat asar di sana 100.000. Itu ya, kita sepakati bahwa sholatnya, sholat duhur dan sholat asar hanya hurmatul waktu saja. Kemudian nanti kita akan qadha di sana, di tanah suci insya Allah. Kemudian kita akan tiba di pesantren, di Jeddah insya Allah di jam 5 sore, jam 5.40 waktu Arab Saudi, jam 5 sore menjelang maghrib. Nanti sholat maghrib dan isya kita berjamaah juga di Tanah Haram insya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jika kita nanti sudah tiba di Jeddah, ini yang harus kita perhatikan nih. Di Yalamlam, ya, di Yalamlam kita kan mengambil mikot ihram di Yalamlam, sekitar mungkin 1 jam kurang lebih lah. Itu menuju ya, kurang lebih. Nah, kondisi kita saat itu sudah ihram tuh, sudah niat ihram, maka hal-hal yang dilarang tadi jangan sampai dikerjakan. Nah, tiba di bandara Jeddah, ini proses imigrasi, ambil koper, barang-barang semua, sampai kemudian naik bus. Sampai naik bus dari bandara Jeddah ke kota Mekah atau hotel Mekah, itu akan kita tempuh jarak sekitar kurang lebih 1 jam. Dan ini pun dalam keadaan ihram, kita sudah niat ihram, maka harus hati-hati dijaga larangan-larangan itu. Kemudian perbanyak talbiyah, kita nanti akan berbanyak talbiyah dan sebagainya. Ini kita lewat saja untuk bagaimana cara memakai ihram. Nanti insya Allah di grup kita akan share lah bagaimana cara memakai ihram, atau lebih tepatnya nanti ketika manasik di hotel insya Allah.
Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa saja ya larangan-larangan di dalam ihram. Jadi ketika kita sudah berniat ihram, maka mulai muncul tuh ada larangan-larangan yang atau hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang sudah melakukan ihram. Yang pertama adalah laki-laki memakai pakaian berjahit. Tidak boleh memakai pakaian berjahit. Maka nanti kami akan ingatkan nih ketika nanti sebelum niat ihram, terutama bapak-bapak nih khawatir, ya mohon maaf gitu, bawahannya masih memakai celana dalam, celana pendek dan sebagainya. Kemudian kadang ada juga mungkin yang memakai kaos dalam, atau nanti lupa tuh tiba-tiba memakai topi, pakai peci. Nah, ini tidak boleh. Ya, larangan-larangan yang harus kita perhatikan adalah ini, memakai pakaian berjahit. Ini khusus laki-laki. Memakai alas kaki, menutup jari-jari kaki dan mata kaki atau tumit. Jangan nanti ke sana memakai sepatu. Nah, sudah niat ihram tapi masih pakai sepatu atau sandal sepatu. Nah, ini tidak boleh. Amannya menggunakan ya sandal jepit. Kemudian menutup kepala dengan penutup yang melekat. Nah, tidak boleh menutup kepala dengan penutup yang melekat. Yang pakai peci, pakai topi. Nanti ketika di pesawat nih kita sudah ihram, ya, kedinginan, tiba-tiba kain ihramnya kita pakaikan tuh kepala, kita tutup kepala kita karena dingin ada AC di atas. Nah, hati-hati ya. Hati-hati, itu adalah larangan-larangan di dalam ihram. Kemudian alas kaki. Nah, ini alas kaki ya. Alas kaki yang diperbolehkan digunakan ketika kita sudah berihram. Kemudian, nah ini boleh ya, sendal seperti ini. Sendal gunung boleh. Nah, ini. Kemudian yang tidak boleh. Nah, ini tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena menutup tumit. Nah, tidak boleh menggunakan sendal ini karena sendal ini menutup tumit. Sendal sepatu nggak boleh karena menutup jari-jari. Ya. Apalagi memakai sepatu, wah udah tidak boleh. Ya. Kemudian bagi wanita, nah, larangan wanita apa saja sih? Yang pertama bersarung tangan. Wanita, ibu-ibu tidak boleh menggunakan sarung tangan. Ya. Telapak tangan biarkan terbuka. Ya. Kemudian menutup muka atau wajah. Kalau yang bercadar ketika sudah ihram, ketika umroh, ya mohon untuk dibuka ya. Nah, dibuka nanti cadarnya. Karena di sini tidak boleh menutup muka atau wajah. Bagi keduanya, nah, apa yang larangan bagi keduanya? Bagi Bapak Ibu, larangan ketika sudah niat ihram. Yang pertama, memotong bulu atau rambut. Ini biasanya nih yang suka dilakukan juga oleh bapak-bapak atau oleh ya bisa juga sama ibu-ibu ya. Kalau yang ini khusus bapak-bapak nih. Misalnya bapak sudah ihram, tiba-tiba punya jenggot nih misalnya. Tangannya iseng tuh, suka megang-megang jenggot tuh. Ketariklah, nyambutin jenggot, wah ketarik. Nah, itu sudah tidak boleh. Itu sudah melanggar larangan ya. Maka ketika sudah melanggar itu atau melakukan hal itu, maka akan kena dam. Kemudian ibu-ibu juga sama, tidak boleh ya. Kemudian menggunting kuku, kalau sudah ihram tidak boleh menggunting kuku. Tadi disunahkan ya, menggunting kuku adalah sebelum ihram. Kalau sudah niat ihram itu tidak boleh. Kemudian meminang, menikah atau menikahkan. Nah, ini tidak boleh. Ya, meminang, menikah atau menikahkan. Nanti kalau mau menikah atau meminang atau mau melamar nanti setelah tahallul. Kalau sudah tahallul, gunting rambut, ya, doa, setelah itu selesai silakan. Nah, ini yang paling fatal nih. Hati-hati Bapak Ibu yang mohon maaf yang suami istri atau nanti yang kamarnya berdua dengan suami istri, hati-hati. Memang bercumbu atau bercinta atau berhubungan suami istri halal, tidak boleh, silakan boleh sebagai suami istri. Tapi ketika sudah ihram, ini menjadi haram. Ya, berhubungan suami istri menjadi haram ketika sudah berihram. Ini nanti luar biasa ini damnya ya. Maka hati-hati
tentang hal ini. Kenapa kami ingatkan? Karena ini pernah terjadi juga. Karena peluang untuk ini adalah ada. Ya, peluang untuk ini ada. Contohnya nanti ketika kita sampai di Jeddah, kemudian ke Hotel Mekah, kita kan tidak langsung umroh. Ya, ketika nanti kita tiba di Hotel Mekah, kita tidak langsung umroh, tapi kita ke hotel dulu, ya. Kemudian mungkin makan malam dulu, bersih-bersih dulu, yang ambil air wudhu dan sebagainya. Itu spare waktunya mungkin bisa ada sekitar 1 jam 2 jam mungkin. Nah, kadang terlupakan tuh, ya, di hotel santai-santai, padahal kita berada dalam kondisi ihram. Ada juga yang mandi mungkin pakai sabun, atau bapak-bapak nih masih santai 2 jam lagi atau 1 jam lagi, ya tidur-tiduran, ganti pakaian dengan pakaian sarung, pakai kaos. Nah, hati-hati. Apalagi yang suami istri misalnya kesempatan, ya kita produksi di tanah suci yuk misalnya. Nah, hati-hati, jangan sampai nanti ini lupa, ya, berjumbu atau bercinta. Kemudian menebang pohon, membunuh hewan. Ini larangan-larangan ketika kita sudah niat ihram. Menggunakan parfum. Nah, Bapak Ibu kalau sudah niat ihram tidak boleh menggunakan parfum. Parfum tadi disunahkan digunakan sebelum niat ihram atau setelah mandi ihram, sebelum niat boleh memakai parfum. Kalau sudah niat, sudah ihram, maka ini menjadi haram, tidak boleh. Menggunjing, mencaci, berkata-kata yang tidak baik atau bertengkar, ini harus kita hindarkan. Ya, hati-hati karena itu tadi keuntungan kita adalah menjadi hamba Allah, hamba pilihan Allah, dan semua ucapan kita, doa kita insya Allah akan diijabah di tanah suci. Maka perbaikilah hal-hal yang tidak baik atau ucapan yang baik. Mudah-mudahan kita bisa terus istiqomah menjaga ini semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya tawaf. Ini yang harus kita perhatikan Bapak Ibu semua. Setelah nanti kita tiba di hotel, ya bersih-bersih, makan malam. Nanti kita setelah makan malam, ya, kemudian kita langsung menuju Masjidil Haram untuk melaksanakan sholat, untuk melaksanakan tawaf. Tapi sebelum itu ingat bahwa kita tadi sudah meninggalkan atau belum melaksanakan sholat duhur dan asar secara sempurna. Maka nanti di Masjidil Haram kita akan sholat dulu, sholat duhur, sholat asar, dan insya Allah juga akan dilanjutkan dengan maghrib isya di Masjidil Haram, ya, sebelum melaksanakan tawaf. Kemudian apa sih syarat dan kewajiban tawaf itu? Yang pertama adalah suci dari hadas dan najis pada badan, pakaian, dan tempat. Suci dari hadas dan najis pada badan, pakaian, dan tempat. Ya, syarat atau wajib tawaf ini, Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, kita harus suci, ya, harus suci, suci badan, ya, pakaian, dan tempat. Maka nanti sebelum berangkat ke Masjidil Haram, ke Mekah, ya, untuk melaksanakan tawaf, pastikan kita sudah semua bersuci, ya, sudah bersuci semua di hotel masing-masing. Ya, pastikan kita sudah suci ketika menuju Masjidil Haram. Ini suci, ya, wajib ini. Kemudian menutup aurat. Nah, ini ya, menutup aurat, harus tertutup auratnya semua. Ingat batasan-batasan aurat yang laki-laki dan perempuan, ya. Kalau perempuan kecuali muka dan telapak tangan. Kemudian niat tawaf. Nanti Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita di Masjidil Haram sudah melaksanakan sholat qada tadi, kemudian kita akan turun. Kita tawafnya insya Allah di bawah, ya, di dekat ke Ka'bah, ya, di sekitaran Ka'bah. Ketika nanti kita turun, ya, lewat eskalator turun ke bawah, kita akan melihat Ka'bah. Kita akan melihat Ka'bah langsung, nanti kita berdoa. Kemudian sebelum nanti melaksanakan tawaf, kita niat tawaf dulu, ya. Niat tawaf, ya, insya Allah nanti akan kita bimbing, dan detailnya nanti insya Allah nanti di saat manasik. Atau sebagai gambaran niat tawaf itu seperti apa sih? Nawaitu tawaf lil umroh qurbatan ilallahi ta'ala. Itu niat, ya, niat tawaf. Kemudian memulai dan mengakhiri tawaf pada sudut Hajar Aswad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
tawaf akan dimulai dari Hajar Aswad dan diakhiri di Hajar Aswad. Ini terhitung 1 putaran. Tawaf dimulai dari Hajar Aswad dan diakhiri di Hajar Aswad. Nah, maka pastikan ya Bapak Ibu semua bahwa kita sudah tahu, ya sudah meyakini bahwa 1 putaran itu adalah dari Hajar Aswad ke Hajar Aswad. Nah, ini kalau kita lihat gambar ya, Hajar Aswad ya, dari ada garis hijau ini, ya ini adalah Hajar Aswad. Kemudian nanti di ujung masjid sana ya, itu ada lampu juga, lampu hijau itu menunjukkan garis lurus ya, garis lurus dari Hajar Aswad ya. Maka nanti kita akan mulai dari Hajar Aswad sini, mutar dan diakhiri di Hajar Aswad. Ini putaran pertama. Nah ini ya, nanti di ujung sini ada lampu hijau, ini menandakan garis lurus ke Hajar Aswad sini. Nah, tepatnya seperti ini ya. Ini Hajar Aswad ya. Kita akan ke tawaf dimulai dari Hajar Aswad dan diakhiri di Hajar Aswad. 1, 2, terus sampai 7 putaran. Menjadikan Ka'bah selalu di sebelah kiri. Bapak Ibu, ini juga harus kita perhatikan. Ketika kita tawaf, Ka'bah itu harus selalu berada di kiri. Nah, di pundak kiri ya, kiri ya. Nah, kiri. Maka pundak kiri kita ini, arah kiri kita harus sejajar dengan Hajar Aswad, harus menghadap Hajar Aswad. Maka ketika tawaf nanti, Bapak Ibu semua harus fokus, jangan memikirkan yang lain. Apalagi pengen selfie misalnya, ya, pengen selfie misalnya, ya, selfie dan sebagainya, pengen video call dengan keluarga di rumah misalnya. Bapak Ibu nih saya sedang tawaf nih, tanpa disadari nanti akan merubah posisi kita. Maka hilangkan itu semua, ya ingin apa tadi selfie dan sebagainya. Fokus saja. Fokus saja, Ka'bah berada di sebelah kiri. Insya Allah nanti ada tim kita, ada yang ini ya, yang mengarahkan juga nanti di sana. Ada mutawif juga. Menjadikan Ka'bah selalu di sebelah kiri. Kemudian meyakini telah sempurna 7 putaran. Ya, 7 putaran, ya, 7 putaran. Di dalam nanti 7 tawaf itu, 7 putaran itu silakan bacaan-bacaannya apa saja sih. Nah, nanti dalam buku kan ada ya. Silakan nanti Bapak Ibu sambil ya menanti berangkatan boleh dibaca-baca. Secara umum sebetulnya bacaan-bacaan dalam tawaf itu ya boleh-boleh saja, silakan menggunakan bahasa ibu, bahasa Sunda, bahasa Jawa, apapun silakan. Tidak ada doa-doa khusus ya. Bahasa Indonesia boleh, apa aja boleh. Itu ya tadi. Kemudian sunat-sunat tawaf. Apa aja sunat-sunat tawaf? Kain ihram nih bagi laki-laki, nanti ketika tawaf menggunakan begini ya. Jadi kain ihramnya berada di bawah ketiak lengan kanan ya. Ini sunnah ihram. Posisi kain ihram nanti seperti ini. Nah, menjadikan kain ihram di bawah ketiak kanan dan ujungnya di pundak kiri. Kemudian mencium Hajar Aswad. Ini sunnah, tapi kami nanti kami sarankan atau kami wajibkan untuk tidak mencium Hajar Aswad ketika tawaf ya, ketika tawaf umroh. Karena kondisinya yang krodit, khawatir nanti merubah posisi kita, malah nanti akan membatalkan umroh kita. Maka ketika nanti di posisi Hajar Aswad, cukup nanti kita melambaikan tangan saja ke arah Hajar Aswad. Karena ini adalah sunnah, maka tidak mencium Hajar Aswad ketika tawaf tidak apa-apa. Kalau Bapak Ibu ingin mencium Hajar Aswad nanti setelah selesai tawaf, selesai tahallul, sampai tahallul, tawaf, sa'i tahallul, boleh nanti di lain waktu kita akan sama-sama ke Hajar Aswad, dan mudah-mudahan Allah mungkinkan kita, Allah izinkan kita, Allah ridhokan kita untuk bisa mencium Hajar Aswad. Jadi ketika tawaf umroh tidak disarankan untuk mencium Hajar Aswad. Nah, ini ya. Setiap nanti di posisi Hajar Aswad,
baik mulai ya nanti memulai putaran di Hajar Aswad. Jangan lupa karena kita tidak bisa mencium Hajar Aswad, maka cukup melambaikan tangan ya di posisi nanti Hajar Aswad, melambaikan tangan kanan ya ke Hajar Aswad ya. Boleh kedua tangan, boleh satu saja nggak apa-apa, satu tangan kanan, kemudian membaca Bismillahi Allahu Akbar. Nah, ketika ya itu insya Allah sudah cukup ya, itu ketika hadap Hajar Aswad. Yang menghadap Hajar Aswad hanya tangannya saja atau kepala ya, menengok sedikit saja. Kalau badan tidak boleh, nanti Hajar Aswad sepertinya nggak boleh. Posisi tetap di sebelah kiri, muka boleh, muka sama tangan gini aja. Bismillahi Allahu Akbar. Itu ya. Kemudian lari-lari kecil pada putaran pertama, pada 3 putaran pertama. Ini sunnah. Nah, ini sunnah. Kemudian tidak memutus putaran tawaf. Kita dirahmati Allah, kita akan menyelesaikan tawaf ini 7 kali selesai, tidak memutuskan putaran tawaf. Yang dimaksud memutuskan putaran tawaf misalnya atau istirahat dulu misalnya. Kalau sebagian tidak bisa ya, kita langsung kita selesaikan tawaf 7 putaran. Perbanyak doa dan zikir. Ya, ketika putaran tawaf 7 kali itu perbanyak doa dan zikir. Di buku panduan sudah ada, ya. Di buku panduan sudah ada. Nah, tapi kami nanti boleh juga ya, Bapak Ibu boleh juga nanti cukup dengan bahasa Indonesia saja. Setelah doa-doa yang kita panjatkan dari buku-buku, silakan Bapak Ibu berdoa masing-masing. Putaran pertama, kalau biar tertib nih, ketika tawaf, putaran pertama fokus mendoakan ayah saja. Kan ada 7 putaran ya. Putaran pertama, Bapak Ibu silakan fokus mendoakan ayah saja. Allah yang sudah meninggal doakan, Allahumma gfir lahu warhamhu. Ingat kebaikan ayah, ya Allah ampuni ayah, ampuni bapak. Bayangkan bapak kita dari kecil menggendong kita, yang mengasuh kita, menyuapin kita, bayangkan terus. Itu putaran pertama. Putaran kedua, doanya apa? Ya doain ibu, ya fokus tuh doain ibu. Jadi, ayah, ibu. Kemudian putaran ketiga, suami atau istri atau rumah tangga kita. Kalau berangkatnya suami istri, ya berdoa. Ya, pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa, doa aja. Ya Allah, rumah tangganya sakinah, mawaddah, yang punya proyek, yang punya hajat, yang punya keinginan apa dimudahin, doa sepanjang putaran itu. Kemudian putaran keempat buat anak, punya anak kan, dimudahin apa doa aja buat anak yang terbaik buat anak. Kemudian di putaran keempat tadi ya, buat kelima ya, buat anak. Kemudian yang keenam bisa kalau punya perusahaan misalnya kan buat karyawan-karyawan, buat kerabat, buat siapa. Nah yang ketujuh nanti putaran ketujuh boleh Bapak Ibu mendoakan umat Islam, khususnya Indonesia, bangsa kita, negara kita doain. Ya. Insya Allah kalau kita mendoakan yang lain akan kembali ke kita, akan balik kepada kita. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini Hajar Aswad yang nomor 1 ini Hajar Aswad, nomor 2 ini Multazam. Multazam itu ya, tempat yang mustajab untuk berdoa ya, di antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Ada Hijr Ismail, Rukun Yaman, kemudian Maqam Ibrahim. Ini ya kurang lebih nih gambaran tawaf kita nanti ya, dimulai dari Hajar Aswad nomor 1. Ini garis merah ya. Garis merah ini doanya boleh subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Karena ini jalannya panjang, setelah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, doa yang itu tadi saya sampaikan, doa putaran pertama siapa, putaran kedua, putaran ketiga. Nanti ketika sampai di Rukun Yamani, kita mengucapkan lagi atau melambaikan tangan lagi
ke rukun yamani ya, Allahu Akbar atau Bismillahi Allahu Akbar tanpa mengecup tangannya. Kemudian dari rukun yamani yang sini, yang garis biru sampai Hajar Aswad kita mengucapkan apa doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Itu doa nanti akan kita bacakan ketika dari rukun yamani sampai ke Hajar Aswad. Ketika sampai di Hajar Aswad kita lambaikan lagi Bismillahi Allahu Akbar. Terus Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Doa masing-masing silakan. Itu ya. Itu tawaf. Ini adalah makom Ibrahim atau tempat berpijaknya Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Ini bukan kuburan ya, bukan kuburan Nabi Ibrahim, tapi adalah makom atau tempat berpijaknya, tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Nah, ini multazam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nanti ketika selesai putaran ke-7 atau mendekati putaran ke-7, nanti kita akan diarahkan untuk menepi masih ke arah masjid. Karena kita akan selesai tawaf, kita menepi ke arah masjid. Nah, kemudian nanti kita akan melaksanakan sholat sunnah tawaf di sejajar lurus dengan insya Allah dengan multazam nanti. Selesai tawaf 7 kali, kita akan sholat sunnah tawaf nanti di situ, kemudian berdoa bareng. Setelah itu istirahat sebentar, kemudian nanti kita akan melewati tempat minum air zam-zam di situ. Nanti kita minum air zam-zam dulu sebelum melaksanakan sa'i. Setelah tawaf selesai, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita akan menuju ke mas'a atau tempat sa'i. Sa'i antara Safa dan Marwah. Sa'i. Nah, ini ya, Safa, Marwah. Nah, nanti ini gambarannya, ini Ka'bah. Nanti setelah selesai tawaf, putaran ke-7 kita akan menepi ke arah masjid sini. Kemudian nanti akan lanjutkan masuk ke mas'a. Nanti di sini ada tempat minum air zam-zam ya, kita minum dulu. Setelah sholat tawaf, minum, baru kita mengarah ke arah Safa. Karena sa'i akan dimulai dari Safa, ya, Safa ke Marwah. Syarat dan kewajiban. Apa syarat dan kewajiban sa'i? Yang pertama adalah tawaf yang sah. Kita harus yakin, kita harus meyakini bahwa sebelum menjalankan sa'i, tawafnya harus sudah sah. Ya, setelah tawaf baru kita bisa melakukan sa'i. Kemudian sa'i akan dimulai dari Safa dan diakhiri di Marwah. Safa, Marwah itu hitungannya adalah 1 kali. Marwah, Safa 1 kali. Safa, Marwah 1 kali. Maka 7 kali itu akan diakhiri di Marwah. Bukan Safa, Marwah, Safa 1 ya, tapi Safa, Marwah 1. Marwah, Safa 1. Safa, Marwah 1. Kita akan melaksanakan sa'i selama 7 kali putaran ya, yang diakhiri di Marwah. Jarak antara Safa dan Marwah itu kurang lebih 420 meter. 7 kali putaran sa'i ya. Sunnah-sunnah ya, sunnah-sunnah dalam sa'i. Apa aja sunnah-sunnah dalam sa'i? Yang pertama adalah bersuci. Suci dari hadas dan najis pada badan, pakaian, dan tempat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kami ingatkan kembali bahwa ketika tawaf itu menjadi syarat dan wajib ya, untuk bersuci. Harus suci. Kalau Bapak Ibu ketika tawaf misalnya tidak bisa nahan buang angin, mohon maaf misalnya, maka itu harus bersuci lagi tuh. Ya, itu karena wajib dilakukan. Tapi ketika sa'i, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau Bapak Ibu misalnya tidak nahan untuk membuang angin, membuang gas misalnya, ya buang aja silakan, tidak apa-apa. Karena suci dari hadas itu bukan merupakan wajib, ya, tapi ini adalah sunnah. Kemudian tawaf yang sah, sa'i, ya, berkesinambungan. Jadi setelah tawaf itu langsung sa'i.
Bukit Sofa apa ini? Naik ya, menaiki Bukit Sofa dan Bukit Marwah pada setiap gelaran sa'i. Ini adalah sunnah. Jadi nanti kita ketika di sana mungkin tidak akan naik Bukit Sofa dan Bukit Marwah ketika sa'i ya. Karena ini adalah sunnah, apalagi dalam kondisi sa'i ini akan berjubel banyak, maka kita hanya mutar saja langsung, ya, mutar ke sini, sa'i, marwah terus, sofa, marwah mutar. Kita tidak akan naik, karena ini adalah sunnah. Kemudian Bukit Marwah. Nah, nanti kita akan diakhiri di Bukit Marwah. Di Bukit Marwah ini kita akan tahallul, berdoa bersama, ya, insya Allah. Kemudian menghadap kiblat, ya, takbir dan tahlil, berdoa, membaca sholawat dan sebagainya dalam melaksanakan nanti ibadah sa'i ini. Di dalam sa'i nanti juga ada buku panduannya, nanti kita akan bimbing, terutama nanti ketika manasik. Tapi pada dasarnya doa apapun silakan Bapak Ibu. Ya, ketika sa'i doa apapun pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Sunda, apa silakan. Ya, terutama ibu-ibu nih ketika sa'i, ingat Bapak Ibu, ingat ibu-ibu ya. Sa'i ini adalah ritual perjalanan atau napak tilas ya, perjalanan dari Siti Hajar ya. Seorang ibu yang berusaha sa'yun. Sa'yun itu kan artinya berusaha dengan sungguh-sungguh. Siti Hajar berusaha dengan sungguh-sungguh ketika putranya Ismail kehausan. Beliau Siti Hajar lari dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah mencari air, tidak ada. Dari Marwah ke Sofa mencari air, tidak ketemu. Ini usaha. Maka ibu-ibu nih terutama silakan berdoa di sini. Doakan anak-anaknya ya. Ini luar biasa insya Allah. Kemudian yang kelima, berjalan cepat sepanjang lampu hijau pada setiap putaran atau khusus pria. Nanti di antara Sofa ke Marwah, di antara Marwah ke Sofa itu ada lampu hijau ya. Maka dari batasan lampu hijau ke lampu hijau itu bagi Bapak khusus pria disunahkan untuk lari-lari kecil. Dengan bacanya apa? Rabbik fir, warham, wa'fu, wa takarram. Itu ya. Berdoa lari-lari kecil. Begitu juga sama dari Marwah ke Sofa. Untuk yang ibu-ibu jalan cepat saja nggak apa-apa, jalan cepat ya. Sebagai gambaran bahwa kenapa disunahkan untuk lari-lari kecil di sini, karena ketika itu Siti Hajar seakan-akan melihat oase Fata Morgana, kan mencari air tuh. Ketika di antara garis-garis hijau ini seperti ada air tuh, maka Siti Hajar lari. Wah, ada air di sana. Ternyata sampai sana airnya tidak ada. Terus jalan lagi ke Sofa, naik lagi. Nah itu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian yang terakhir adalah tahallul atau gunting rambut. Ini menjadi wajib ya, gunting rambut, tahallul. Untuk bapak-bapak nanti kita bimbing, kita atur ya, insya Allah nanti sama kami, sama saya yang mentahallul. Bagi ibu-ibu bisa kalau ada suami, boleh sama suaminya nanti ketika tahallul. Nanti kita berdoa bersama sebelum dan sudah tahallul nanti. Apa itu tahallul? Tahallul sebagai tanda pelaksanaan umroh telah selesai. Maka ketika kita sudah tahallul, tadi hal-hal yang dilarang menjadi boleh lagi. Memakai parfum, menggunting rambut, pakai wangi-wangian, dan sebagainya, itu boleh. Itu setelah tahallul. Maka selesailah ibadah umroh kita yang pertama. Kalau kita ingin melaksanakan umroh yang kedua, seperti ini lagi. Umroh ketiga, seperti ini lagi. Nah, ini ya. Tahallul. Aktivitas di Makkah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mengunjungi tempat-tempat manasik haji. Nanti kita akan city tour ya, city tour kota Mekah. Nah, apa yang akan kita kunjungi yaitu tempat-tempat manasik haji atau tempat-tempat yang dikunjungi ketika ibadah haji. Apa itu? Ya Arafah, kemudian Muzdalifah dan Mina. Kemudian kita juga bisa melaksanakan umroh kedua dan bermikot di Jirona. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nanti kita kan ada city tour ke kota Taif ya. City tour ke kota Taif,
Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin melakukan umroh kedua, boleh nanti di situ. Setelah City Tour Kota Taif, kita ngambil mikot di Kornul Manazil, insya Allah. Itu bisa umroh kedua. Dan nanti, alhamdulillah nih, karena kita ada ziarah ke Taif, kita bisa umroh 3 kali sebetulnya, kalau Bapak Ibu mau. Ya. Tapi jangan dipaksakan juga, khawatir nanti fisiknya tidak kuat, maka bagi yang mau saja. Mau umroh 2 kali atau mau umroh 3 kali. Kalau umroh 3 kali bisa dilakukan dari setelah City Tour di Kota Taif. Yang kedua nanti adalah di Jirona. Atau Bapak Ibu ingin membadalkan umroh. Nah, umroh wajib yang pertama sudah selesai. Kemudian saya pengen membadalkan umroh buat orang tua, boleh silakan. Tapi orang tua yang sudah meninggal ya. Ya. Badal hanya buat orang yang sudah meninggal. Belum pernah umroh. Sudah meninggal, belum umroh, ya silakan dibadalkan. Ya, dibadalkan. Niatnya bagaimana? Nah, nanti ada niatnya. Ya. Nanti kita bimbing. Insya Allah nanti ketika manasik, insya Allah lebih detail lagi lah, insya Allah ya. Kemudian memperbanyak ibadah sunat, terutama tawaf. Bapak Ibu, nanti ketika di Mekah, di tanah suci, silakan perbanyak ibadah-ibadah yang apa aja. Ya, baca Quran, ya sholat, ya tawaf sunnah, perbanyak sunat tawaf, sunnah tawaf sunnah, perbanyak ya, nggak apa-apa, silakan. Nanti insya Allah kita juga akan tahajud bersama, akan doa bersama ya di Kota Mekah dan hataman Quran juga insya Allah. Tawaf wada, nah itu tadi yang saya sampaikan. Nanti kita sebelum meninggalkan Kota Mekah kita akan melaksanakan tawaf wada. Tawaf yang dilakukan ketika meninggalkan Kota Mekah ini wajib ya, wajib kita lakukan. Kalau kita tidak melaksanakan ini maka kita akan kena dam. Wajib dilakukan untuk tawaf wada. Hanya saja ini hanya tawaf tunggal. Tunggal artinya tidak disertai dengan sa'i dan tahalul ya. Hanya tawaf saja 7 kali putaran. Tidak sa'i dan tidak tahalul. Tidak dilanjutkan dengan sa'i dan hukumnya wajib kecuali bagi orang yang berhalangan. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah perjalanan ibadah umroh kita di Kota Mekah sudah selesai. Kita sudah melaksanakan umroh bisa 2 kali atau 3 kali. Kemudian City Tour Kota Taif, Kota Mekah, dan insya Allah akan dilanjutkan ke Kota Madinah, ke kota Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu di hari Rabu ya, di tanggal 23 Agustus kita akan menuju Kota Madinah. Insya Allah akan menggunakan kereta cepat, ya, kereta cepat. Dan insya Allah kita akan tiba nanti di kota Nabi, kota Rasulullah itu hari Rabu sekitar pukul 20 waktu Saudi. Jarak tempuh kereta cepat ini dari Makkah ke Madinah sekitar 2,5 jam. Berbanyak sholawat dan baca Quran, ya, zikir, tasbih, ya, berdoa silakan karena doanya orang-orang yang musafir ini insya Allah diijabah oleh Allah dan Allah sangat mengasihi, sangat menyayangi orang-orang yang mengadakan perjalanan atau musafir. Maka perbanyak doa. Kemudian istirahat di kereta. Di kereta ngapain? Istirahat kazalah. Kalau tidak mau berdoa, zikir, cukup tidur saja. Karena perjalanan cukup 2-5 jam. Kemudian apa yang kita lakukan di Kota Madinah? Di Kota Rasulullah, insya Allah kita akan ziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ziarah ke makam Abu Bakar, ziarah ke pemakaman Baqi. Kemudian kita akan City Tour Kota Madinah. Kemudian kunjungan ke tempat-tempat bersejarah. Yang paling penting adalah menjaga sholat berjamaah. Dan sampai kita lalai atau meninggalkan sholat berjamaah satu kali pun. Beberapa hari atau 4 hari kita di Madinah, usahakan terus sholat berjamaah di Kota Madinah. Apalagi alhamdulillah nanti kita insya Allah sholat Jumat dapat ya, sholat Jumat di Madinah insya Allah. Baca Al-Quran sebanyak mungkin. Nah itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ini sedikit gambaran ya
boleh nanti setelah ini kalau ada yang bertanya apapun, atau nanti di grup boleh, atau nanti saat masuk insya Allah ya, info-info itu atau hal-hal yang kurang jelas, kurang berkenan, insya Allah nanti bisa ditanyakan. Kemudian ada info tambahan bahwa di kota Nabi atau di Makkah ya, itu adzan sehari 6 kali. Ada 6 kali sehari, 5 kali di setiap masuk waktu salat fardu, dan 1 kali untuk membangunkan tahajud. Jadi kalau subuhnya sekitar jam 4 atau jam 5, maka sejam sebelumnya itu sudah ada adzan untuk mengingatkan atau membangunkan sholat tahajud. Kemudian sholat sunnah jenazah di setiap habis sholat fardu. Ini ya Bapak Ibu. Jadi setiap selesai sholat fardu itu selalu ada sholat jenazah. Sholat jenazah. Jangan kaget nanti ya sholat jenazah. Niatnya nanti kita sampaikan juga, ini banyak nih nanti ya. Kemudian yang terakhir ada sujud tilawah, ada sujud sajadah ya pada sholat subuh di Jumat. Nanti di kota Mekah, jangan kaget tuh ketika di Madinah ya, kita nanti hari Jumat di Madinah, maka malam Jumat atau Jumat pagi, Jumat subuh di Madinah atau di Mekah itu selalu melaksanakan sholat sujud tilawah ini. Jadi jangan kaget loh, ini maka ikuti apa yang dilakukan oleh imam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu sedikit gambaran ya tentang manasik umroh. Mudah-mudahan kita semuanya disehatkan oleh Allah, dilancarkan dan dimudahkan perjalanan umrohnya, selamat sampai kembali ke tanah air dan mendapatkan umroh yang makbulah. Amin. Amin. Ya Rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallahu khairan katsiran Ustaz Iman. Baik, pada para jamaah dipersilakan untuk bertanya apabila ada yang belum paham atau yang memang masih ragu. Ustaz, ada di chat yang bertanya dari ibu siapa ya ini? Apa nggak ada namanya? Iya, MBNOC. Silakan Ustaz. Assalamualaikum. Oh, Bu Ita ya? Namanya. Yang mana? Ustaz. Larangan untuk wanita setelah ihram tadi ada tidak boleh pakai sarung tangan dan menutup wajah. Tapi tidak disebutkan untuk alas kakinya. Berarti untuk wanita diperbolehkan memakai sepatu ya? Ya, baik. Bu Ita. Ibu Ita ya, Ibu Ita, bahwa larangan bagi wanita itu tadi ya, ketika kita sudah niat ihram, itu larangannya adalah menutup wajah dan memakai sarung tangan. Sama ketika kita melaksanakan sholat, ya, sholat fardu atau sholat yang lainnya, bahwa aurat wanita ketika sholat itu kan hanya wajah dan telapak tangan ya. Maka ketika umroh, ketika sudah ihram harus tertutup kakinya, maka pakai sepatu atau pakai kaos kaki, pakai sandal tidak apa-apa. Yang tidak boleh ditutup adalah muka dan telapak tangan. Maka boleh pakai sepatu, tidak apa-apa. Kalau laki-laki tidak boleh. Kalau akhwat, ibu-ibu boleh. Baik. Cukup, Ibu. Cukup, Bu. Kita gimana? Cukup jelas? Suaranya? Alhamdulillah, cukup. Alhamdulillah. Yang lain mungkin, Bapak, Ibu, ada yang masih ragu nih. Kalau Pak Eko sih, Pak Yuni Eko ya sudah biasa umroh, sudah bolak-balik dengan rute travel. Bagi yang baru akan melaksanakan umroh mungkin masih ragu nih. Masuk Teteh lah Ustaz nih kira-kira nih yang bertanya. Pada saat kita setelah niat nih Ustaz. Terus lupa lah ya memakai visum. Kan kalau kita misalnya di kamar mandi itu ada pewangi, sabun, siapa. Nah, itu kira-kira nih seperti apa nih, damnya lah ya mungkin ya, untuk
itu seperti apa. Lupa malah pakai sabun padahal udah mau umroh kan, tapi kan lupa gitu kan, udah niat umroh, tapi lupa tuh pakai sabun yang di kamar mandi kan wangi itu Ustaz. Itu seperti apa ya Ustaz? Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka ketika nanti kita sudah berihram atau niat ihram dari mikot, maka hati-hati sekali dengan larangan-larangan tadi, ya, seperti memakai parfum, wangi-wangian dan sebagainya. Nah, peluang-peluang itu sebetulnya ada ya. Kenapa? Karena ini perjalanan yang cukup jauh. Ketika tadi saya sampaikan, ketika nanti sudah sampai hotel, kita kan tidak hotel di Mekah ya, tidak langsung umroh tuh. Ke hotel dulu, masuk kamar, khawatir lupa memakai pakaian yang berjahit, atau mandi, misalnya karena gerah, mandi, kemudian pakai sabun. Nah, sabunnya wangi, atau sampoan, gatel rambut nih, kotor. Nanti kalau ini dilakukan, memang kan lupa, tapi umroh niatnya tetap jalan terus ya, tapi nanti ada dam, ya, kena dam, ya, kita denda, ya, ada dendanya nanti yang harus ditunaikan oleh jamaah kalau lupa atau memakai atau menggunakan atau melaksanakan hal. Siap Ustaz. Ya. Nah, ada pertanyaan lagi dari Bu Ita tuh Ustaz. Pada saat tawaf wada nih, tawaf perpisahan kita mau pulang, itu kan wajib bagi semua jamaah, kecuali bagi yang berhalangan. Maksudnya yang berhalangan itu seperti apa ya Ustaz? Ya, halangan ini kan wajib ya, tawaf wada itu wajib dilakukan oleh setiap jamaah haji maupun umroh. Nah, boleh tidak melakukan ini bagi yang berhalangan. Berhalangan yang seperti apa? Yang mungkin sakit. Yang sakit, yang tidak bisa melakukan, yang benar-benar sakit dan tidak kuat, tidak bisa untuk melakukan tawaf wada. Tapi selagi masih bisa, mampu ya, harus melaksanakan tawaf wada. Itu ya. Artinya yang betul-betul tidak bisa melakukan, mungkin sakit yang parah, yang harus dirawat, ya, yang tidak bisa berjalan, tidak bisa duduk dan sebagainya, itu ya, yang dimaksud, kecuali yang berhalangan. Kalau masih bisa didorong, masih kuat, ya silahkan. Itu harus melaksanakan tawaf wada. Berarti yang head juga dalam artian perempuan tidak boleh ya Ustaz? Gimana? Iya, kalau perempuan kadang misalnya keluar head nih, menstruasi, berarti kan tidak boleh ikut tawaf wada ya? Mudah-mudahan nanti kita di sana tidak ada yang ini ya, tidak ada yang head gitu. Baik. Jadi mungkin untuk yang masih menstruasi atau head, mungkin dari sekarang untuk boleh ya Ustadz meminum obat yang untuk menunda dulu gitu kan, istilahnya ya, karena bismillah. Biar tapi sekali lagi harus konsultasi dulu dengan dokter yang biasa Bapak Ibu diperiksa ya, mungkin seperti itu. Khawatir ada dari kami mungkin menganjurkan lebih baik ditunda dulu, tapi mungkin dokter pribadi Bapak Ibu semuanya tidak membolehkan. Jadi itu kami hanya mengingatkan saja gitu kan. Terus kembali lagi kepada Bapak Ibu, konsultasikan kembali kepada dokter yang biasa Bapak Ibu diperiksa. Kan? Seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya, silakan. Saya mau tanya nih. Baik, dengan Bapak siapa? Sebentar. Dan Lubis. Bapak Ahmad Yani Lubis. Iya, Ahmad Yani Lubis. Baik, Pak Ahmad Yani dari Medan ya. Dari Jakarta. Tapi memang lahir di Medan. Tuh, rombongan baik, ada 8 orang. Siapa Yani, silakan ke Ustaz Iman. Ya, assalamualaikum Ustaz Iman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat terus ya Ustaz ya. Amin, amin. Bisa bimbing kami pada saat umroh. Amin, amin. Gini Ustaz, pada saat kita mau masuk ke hotel untuk manasik, kan ada koper yang
bagasi ya, yang nanti Ya. pengennya sih nggak dibuka lagi, nggak dibongkar-bongkar lagi di hotel. Ya udahlah, itu begitu dari rumah kita packing langsung, kita ikat, kemudian Ya. kita bawa. Nah nanti kan sudah masuk bagasi. Tapi ada satu kegiatan yang ingin kami tanyakan adalah pertama mengenai baju seragamnya Daku, baju batik. Itu kapan saja dipakainya? Yang kedua, kalau memang mikotnya dari atas pesawat, berarti baju ihram kita, pakaian ihram kita ya di luar dari di luar dari bagasi kan. Nah, kira-kira kalau dari hotel menuju bandara kita pakai apa? Kemudian dari ihramnya itu kapan? Apakah bandara kita sudah pakai ihram lengkap ataukah di atas ya lam-lam itu sudah kita mulai lengkap? Nah, nanti kan kita udah nggak pakai apa-apa nih, cuma ihram doang gitu Ustaz. Mohon penjelasannya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Yani ya, Bapak Yani Lubis. Sehat Pak ya, mudah-mudahan sehat terus. Amin. Yang pertama perihal baju batik ya. Nah, kita nanti baju batik itu kapan saja digunakannya? Yang pertama ketika manasik. Nah, kami harapkan semua Bapak Ibu semua Suaranya nggak ada, Ustadz. Ustadz, suaranya terputus, tidak ada. Pak Yani, mohon maaf, mungkin kami akan sedikit menjelaskan sama Bapak Ibu semuanya juga. Baju batik itu dipakai pada saat keberangkatan tanggal 19 Agustus akan ke bandara. Jadi pada saat nanti manasik, Bapak Ibu memakai baju putih, kerudung hitam. Kalau yang perempuan ya, laki-laki koko putih. Nanti kami akan jelaskan dan share seluruhnya di grup, tempatnya, termasuk lokasinya, mapnya seperti di hotel mana saja akan kami jelaskan. Lalu pada saat keberangkatan, yang laki-laki itu bawahnya ihram. Karena untuk mempermudah nanti pada saat di pesawat, setelah ya lam-lam, nanti pramugari akan mengumumkan, ini akan nyampe ya lam-lam, silakan berniat. Nah, jadi biar tidak terlalu susah atau lama, untuk jamaah laki-laki dianjurkan memakai ihramnya pada saat kita mau ke bandara. Atasannya batik, tetap batik atasannya, karena belum niat ya. Nah, nanti pada saat mau deket ya lam-lam, batiknya dibuka, baru atasan kain ihramnya dipakai. Mungkin mohon maaf tadi Ustaz Iman memberikan karena terputus juga. Jadi sekali lagi, baju batik Daku Travel dipakai pada saat tanggal 19 pagi pada saat kita akan berangkat ke bandara. Untuk perempuan, lalu kerudungnya yang merah, dan untuk laki-laki bawahannya kain ihram. Lalu kapan lagi dipakai? Nanti pada saat kepulangan, hanya 2 kali itu batik dipakai pada saat keberangkatan dan kepulangan. Kepulangan tanggal insya Allah 27 Agustus. Halo, tes. Bapak Ibu silakan memakai lagi. Ustaz Iman. Terputus ya. Error Ya, mohon ini. maaf Ustaz, Afwan Teteh lagi mewakili menjelaskan ke Pak Yani juga. Ya, Ya. siap. Sinyal kali ya Ustaz ya. Iya, sinyalnya error ini. Ya, Afwan sebentar Ustaz. Jadi mungkin tadi mohon maaf ya Ustaz, kami klarifikasi juga Larat terkait pemakaian baju batik Ustaz. Oh ya, siap. Jadi baju batik Daku Travel itu dipakai pada saat tanggal 19 Agustus pada saat mau ke bandara pagi. Tanggal 18 Agustus
Bapak Ibu memakai putih, kerudung hitam, bapaknya koko putih, celana hitam. Lalu pada saat kepulangan, baju batik itu dipakai lagi. Tapi tidak pakai ihrom bawahnya ya, seperti biasa aja. Tujuannya untuk mempermudah koordinasi melihat jamaah-jamaah Dakut Travel, pembimbing atau mutawif. Jadi, oh ini sudah datang jamaah Dakut Travel. Oh ini mau kepulangan seluruh jamaah Dakut Travel. Itu saja. Jadi batik itu hanya 2 kali pakai. Jadi kalau misalnya nggak mau nyuci nggak apa-apa. Nanti nyampe di Mekah di hotel gantung wae ya. Jadi kan nanti teh dipakainya lagi insya Allah tanggal 27 Agustus Bapak Ibu. Nah, jadi sekali lagi itu insya Allah hari ini sudah dibuka ya grup WA-nya. Jadi Bapak Ibu boleh bertanya apa saja, termasuk nanti kami akan menyampaikan sekali lagi barang-barang apa saja yang biasa dibawa saat umroh 9 hari. Ini hanya gambaran dari kami, tapi ada pegangannya gitu kan. Mohon maaf banget, kami bukan mendahului dalam artian Bapak Ibu. Hanya kami memberikan gambaran kira-kira barang apa saja sih biasanya yang dibawa untuk umroh. Nah, banyaknya atau misalnya seperti gamis perempuan. Ini nanti banyaknya disesuaikan kebutuhan. Nanti kami sebutkan membawa gamis ini, karena kan mungkin bisa saja ibu atau bapak yang mau melaksanakan badal umroh, silakan. Jadi kan bisa maksudnya tuh ibu-ibu gamisnya yang lain gitu. Intinya insya Allah di WA grup kita kami akan memberitahukan atau menginformasikan seluruh kegiatan-kegiatan manasik, apa saja yang harus dipakai, apa saja yang harus dibawa, bahkan siapa saja Bapak Ibu yang membutuhkan paket kuota umroh. Itu kami insya Allah memfasilitasi. Lalu penukaran uang real, insya Allah kami fasilitasi juga. Nanti ada listnya, ada formnya yang harus diisi. Jadi paling tanggal 16 sudah kumpul semua. Jadi seperti itu semuanya insya Allah Bapak Ibu. Mohon maaf sekali lagi memang grup PA pada saat dibuat dari kemarin tidak dibuka dulu. Jadi setelah Zoom ini insya Allah mangga silakan bebas bertanya kepada Ustadz Iman, kepada kami sebagai manajemen Dakut Travel, apa saja yang akan ditanyakan. Mungkin itu Pak Yani dari kami. Ada yang ditanyakan lagi? Cukup. Tadi kan ihram sudah ya? Ihram. Nah, ihram tuh ini sih pertanyaannya agak lucu-lucu tapi nggak lucu juga sih. Maksudnya gini loh, kalau memang kita pakai ihram di bandara, berarti celana dalam nggak dipakai dong ya? Oh, dipakai dulu Pak, kan belum niat. Jadi maksudnya begini, puntennya agak vulgar ya, bisa. Itu. Karena yang apa-apa lah sudah pada dewasa semua gitu ya. Mungkin ada anak-anak Nazma nggak ikut tuh, Nazma Putri Bu Haji mungkin. Nah, cuma pokoknya insya Allah kan sudah paham. Jadi begini Pak Haji, pada saat kita mau berangkat dari hotel tanggal 19 itu, pakai bawaan ihromnya, di dalamnya masih boleh celana panjang dan celana juga dalam artian celana dalam. Boleh Pak. Nah, nanti pada saat di pesawat sudah ada pengumuman. Oke, sekarang sudah mau nyampe Yalamlam dan Ustadz juga akan berkeliling. Ustadz Iman nanti di pesawat akan berkeliling memberitahukan, Bapak, Ibu, sekarang kita sudah mau niat di Yalamlam. Ayo segera laksanakan apa yang mau niat itu. Nah, mangga Pak Yani dibuka sedayana semuanya. Nah, gitu. Yang bukan ihramnya yang dibuka, Pak. Yang maksudnya yang dipakai di dalam ihram tadi. Gitu, Pak Yani. Ya, tambahan Kai. Halo. Iya Pak, iya Ustaz, silakan. Gini aja, terutama yang Bapak nih ya. Nanti kan ketika kita kan ke Mekah dulu ya, ihramnya kemudian di pesawat. Maka cari aman saja. Kita harus memakai kain ihram bawahannya itu dari hotel ya. Nah, kemudian
Untuk dalamannya bagaimana? Ini kan yang sudah-sudah, ini pesawat, apalagi pesawat Garuda nih. Pesawat Garuda itu setelah kami tahu informasi bahwa itu kan tidak ada musola ya. Nah untuk laki-laki ketika nanti diberitahukan oleh pramugari misalnya atau dari kru bahwa kita akan tiba di Yalamlam misalnya 1 jam lagi. Itu kan pesawat kan cepat banget itu kecepatannya. Maka terkadang jamaah umroh kan bukan kita saja, banyak jamaah-jamaah yang lain gitu. Maka ketika masuk kamar mandi itu sangat kredit sekali gitu, untuk mengganti pakaian atau untuk buka celana dalam dan sebagainya gitu, atau celana dalemannya dan sebagainya. Cari amannya lebih baik kalau kami sarankan sudah langsung saja misalnya dari bandara tuh nggak apa-apa juga sih, nggak pakai dalaman kan, yang penting kan kain ihram yang bawahnya sudah inilah. Nah, karena menghindari kalau di atas pesawat itu crowded, apalagi harus mengganti ihram di atas itu luar biasa. Toilet di pesawat itu kan kecil, sempit, khawatir kena najis. Garuda tidak ada musola khusus. Kalau enak ya, kalau pesawat Saudi enak, ada musolanya, kita bisa ganti di luar, di belakang tuh ada musola. Tapi kalau Garuda sepertinya tidak ada. Maka amannya ya lepaskan saja. Nah, kecuali mungkin celana dalam ya. Kalau celana dalam kan gampang, ya. Tapi kalau celana yang lain dengan itu agak susah, agak ribet. Gitu. Cukup pakai kaos saja, misalnya atasannya pakai kaos saja atau pakai batik nggak apa-apa. Nanti kalau laki-laki kan mudah ya, untuk buka baju kan auratnya kan walaupun buka baju di depan atau di tempat di kursi kan sudah tertutup auratnya. Buka baju di situ, salin, baru kita siap untuk berihram. Itu tambahan kami sedikit. Syukron Ustaz. Yang ibu-ibu mungkin belum dibahas ya. Ibu-ibu, kalau ibu-ibu kan memang kain ihramnya memang sudah apa yang kita pakai ya, bersih, lalu kakinya sudah pakai kaos kaki. Tadi seperti Ibu kita tanyakan boleh pakai sepatu, boleh, sangat boleh sekali, karena memang tertutup perempuan itu semuanya kecuali telapak tangan. Nah, pada saat nanti mohon maaf dari hotel sudah disiapkan juga di tas selempangnya itu sarung tangannya, karena kan hanya telapak tangan yang boleh kelihatan, tapi ini harus tutup ya Ibu. Mohon maaf kami mengingatkan kembali. Terus wajah memang tidak ditutup. Biasa memakai ikop juga biasanya dianjurkan untuk dibuka dulu ya. Itu pada saat memang sudah niat gitu kan. Kecuali katanya ada misalnya ikopnya yang memang ada jarak dari muka Ibu. Jadi jaraknya misalnya berapa senti itu tidak menutupin masih boleh. Tapi kalau seperti misalnya masker yang nempel sekali itu dianjurkan untuk tidak dipakai. Seperti ikop kan memang nempel banget, itu biasanya kami anjurkan untuk dibuka dulu. Nanti Ustaznya yang memberitahukan juga pada saat di pesawat. Jadi disiapkan dari hotel sarung tangannya yang tidak nutupin telapak tangan gitu kan. Jadi kalau ini belakangnya memang harus tertutup, cuma telapak tangannya diusahakan. Mungkin kalau perempuan lebih mudah. Mungkin itu. Lanjut, ada yang bertanya lagi? Silakan Bapak Ibu. Cukup. Kalau misalnya sekarang masih lupa atau misalnya ragu, oh ada di sini. Apaan Ustaz? Kewajiban pakai koko putih dan celana hitam itu, Bapak Ibu, maksudnya begini, dianjurkan ya, bukan wajib. Kalau wajib itu kan kayak sholat gitu ya. Nanti bapak kalau tidak memakai koko putih celana hitam bisa didenda dong gitu, seperti itu. Bukan Bapak, hanya dianjurkan karena untuk apa? Pada saat nanti manasik kami ada foto bersama. Jadi untuk keseragaman. Makanya nanti pada saat manasik kami akan memberitahukan yang perempuan gamis putih, kerudung hitam. Laki-laki koko putih, celana hitam. Tujuannya untuk keseragaman. Bapak tadi bertanya, wajib? Tidak wajib Pak, hanya dianjurkan gitu, diharuskan gitu. Biar rapi gitu Pak, seperti itu Bapak.
Oh, Bu Ita, ada bertanya lagi. Yang perempuan memakai mukena putih ya? Sekali lagi, kalau ihromnya kain perempuan itu kan tidak harus memakai mukena ya. Jadi pada saat dari hotel itu memakai batik daku travel dengan kerudung merah. Nanti pada saat dia lam-lam baru ibu mau langsung mukenanya dimasukin aja gitu kan. Monggo seperti itu. Jadi nanti barang-barang yang memang untuk di atas pesawat kami menganjurkan untuk dipisahkan di tas kabin atau tas lempang ya. Insya Allah Ibu, nanti kami selalu mengingatkan pada saat di hotel. Jadi ingat, Ibu ini sudah masuk bagasi kah? Sudah masuk ini kah? Jadi mohon maaf banget kami karena memang sudah ribuan jamaah juga sudah yang kami layani. Ada saja yang lupa pada saat sudah di bandara baru bilang, aduh ihrom saya di yang atasnya udah di bagasi. Nah, seperti itu. Jadi mohon maaf saling mengingatkan karena kita ke Mekah dulu. Jadi umroh dulu ya. Insya Allah. Jadi semua peralatan untuk umroh mohon disiapkan di tas kabin atau koper kabin. Koper kabin itu berapa ukurannya? Boleh sampai 20 inci Bapak Ibu ya. 20 inci boleh. Terus nanti kalau misalnya nggak mau ngeribet, tas jinjing aja gitu kan. Boleh, silakan. Tas lempang saja yang dari Daku Travel boleh, mangga silakan, apalagi laki-laki kan praktis gitu kan, mangga silakan. Ada lagi Bapak Ibu, silakan terkait teknis atau terkait ibadah juga ke Ustadz Iman mungkin. Oh Ibu Sriwatini ya. Sekarang Ibu kewajiban untuk ada mahram sudah dihapuskan oleh Arab Saudi. Jadi Ibu sudah tenang saja. Kalau dulu saya pribadi memang waktu berangkat juga memang karena masih di bawah 45 tahun, waktu itu harus ada mahramnya. Jadi bayar juga tuh uang mahram juga. Tapi dari setelah Covid, alhamdulillah dimudahkan Arab Saudi tidak lagi mewajibkan wanita yang di bawah 45 tahun wajib ada mahramnya, itu sudah dihapuskan. Iya. Sebentar dulu, Ustadz. Ada yang harus masih disampaikan lagi, Ustadz? Cukup, insya Allah. Nanti bolehlah kita aktif di grup sampai menjelang keberangkatan nanti. Atau lebih detailnya Ustaz. Nanti kita langsung praktek manasik di hotel, insya Allah. Siap. Jadi sekali lagi nih mohon maaf ya kami cerewet sekali lagi. Bapak Ibu tidak usah ragu-ragu, tidak usah malu-malu. Silakan WA grupnya sudah dibuka dan aktif, bertanya kepada Ustadz atau kepada kami dari manajemen Daku Travel. Terima kasih banyak sudah memberikan amanah kepada kami untuk melayani Bapak Ibu keberangkatan umroh 19 Agustus 2020. Selalu jaga kesehatan Bapak Ibu, dibiasakan jalan lebih jauh lagi dari hari ini sampai seminggu insya Allah ada waktu minimal 3 kilo Bapak Ibu ya. Jalan setiap hari tuh Bu, Bapak setiap pagi biar kebiasaan, terbiasa gitu ya. Jadi kalau udah terbiasa nanti pada saat menjelang nanti langsung di Mekah, insya Allah sudah ya Allah bisa karena biasa seperti itu ya. Mulai hari ini, besok pagi ya Pak Ibu, dibiasakan jalannya 3 kilo, tidak boleh sedikit. Nah, capek berhenti aja dulu kalau capek mah, tapi diusahakan itu sampai 3 kilo. Insya Allah Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat, menjadi umroh mabruroh ya. Saya Air Sofi sebagai pembawa acara mohon maaf atas semua kehilafan apabila ada kata-kata dan sikap yang kurang berkenan. Mungkin sebelum ditutup, mangga Ustadz Imam berdoa dulu untuk kesehatan para calon jamaah umroh serta untuk kelancaran jamaah umroh yang memang dari daerah sampai ke Jakarta nanti. Tafadhol Ustadz. Baik, Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, para calon tamu Allah dan tamu Rasulullah SAW.
Kita berdoa sama, mudah-mudahan Allah sehatkan kita, Allah mudahkan semua urusan kita, hajat kita, perjalanan ibadah umroh kita, sampai nanti tiba lagi ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat, dan bisa lebih baik lagi kehidupan kita setelah berumroh. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa ummati ajmain. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tibbil qulub wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wal basairi wa diyaiha wa qutil ajsadi wal arwahi wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma sahil umurana wa umur walidina wa umur jami'il muslimina wal muslimat wa umur safarina ilal umrah wa umur jami'il muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya muyassir yassir alaina kulla asir fataysiril asir alaika yasir. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi Bapak Ibu, keluarga Bu Haji Damayanti, terima kasih yang sudah hadir. Keluarga Pak Yuni Eko, keluarga Bu Eka, keluarga Pak Sulistiono, lalu Pak Am dan keluarga juga, Pak Dirman, keluarga Pak Yani, seluruhnya yang banyak semuanya sudah bisa saya sebutkan satu persatu. Bu Sri, Bu Rianti, Bu Nurhayati, terima kasih banyak. Semuanya sudah hadir. Ibu Muftafiah juga. Saya tutup dengan sedikit pantun. Pergi ke masjid pakai kopiah. Semoga acara ini menjadi berkah buat kita semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Sadima. Sami-sami. Insya Allah nanti rekamannya akan kami share di WA grup ya Bapak Ibu untuk mengulang kembali. Takut ada yang lupa. Baik. Terima kasih Bapak Ibu. Yes.